Cinta Dalam Sujudku ini bisa bersaing bahkan mengungguli secara emosi dan juga engagement. Silakan. Oke, halo, selamat sore teman-teman media dan teman-teman semua. Melihat banyaknya konten asing yang berseliweran di layar Indonesia ini, video cukup percaya diri dan yakin kalau konten lokal itu memiliki nilai emosional yang sangat tinggi gitu. Terutama dari nilai budaya, unsur budaya, dan banyak kejadian-kejadian yang relate gitu sama penonton Indonesia, sehingga kami percaya konten lokal itu selalu menjadi juara di negara sendiri gitu. Jadi waktu pertama kali kita mendapatkan novel Cinta Dalam Sujudku karangan Diana Feby ya, kita semua tuh udah jatuh cinta gitu dengan ceritanya. Karena sebagai sebuah novel itu benar-benar secara karakternya kuat, secara konfliknya cukup untuk 8 episode ya. Jadi sebenarnya tantangan terbesar kita ketika kita mengadaptasi sebuah novel ke series itu biasanya di kontennya apakah cukup untuk sampai ke 8 episode. Karena rata-rata episode kita tuh 8 ya di sini. Tapi dari profil sendiri cukup kuat. Kemudian karakter-karakternya itu juga sangat lovable dan konflik-konfliknya itu pasti relate banget ya, mau muda, mau tua, itu pasti akan sangat dekat dengan pengorbanan, keikhlasan dalam mencintai seseorang. Karena itu tuh kita mendapat bantuan dari penulis skenario kita ya, mereka juga ada di sini, ada Pratiwi, Halo, hai. PJ, Halo. dan juga Jemima adalah penulis skenario kita. Kita bertiga ini berusaha untuk menerjemahkan sebuah visi dan misi dari Diana Feby untuk menjadi sebuah tontonan yang mudah-mudahan bisa diterima dan kita bisa menangis bersama ya, sambil memeluk Mas Zaki dan Mas Haris. Oh gitu. Alhamdulillah nih. Sebetulnya ini untuk series video bukan pertama kali saya menyutradari berdua. Ini yang keempat. Sebelumnya ada 3 judul yang sudah pernah menyutradarai bersama. Ada Dating Queen, ada Mandir Girl 3, dan True Stalker. Ini yang keempat. Tapi tentu saja ketika saya pertama kali dikabari ingin berdua bekerja sama dengan Bang John, wah saya merasa sangat sangat senang banget, soalnya Bang John ini tuh idola saya waktu saya kuliah. Ibaratnya Bang John udah terkenal banget, saya masih SD waktu itu ya Bang John. Itu secara langsung nunjukin umur, jangan Makanya Bang John ini buat saya guru dan partner yang baik buat saya. Jadi saya banyak belajar di Bang John. Jadi ketika kami menyutradarai bersama juga enaknya Bang John itu memberikan keleluasaan dan memberikan ruang buat saya juga. Jadi kita sama-sama. Kalau cara ngebaginya mungkin bukan seperti kamu yang ini, kamu yang itu, nggak gitu. Kita sama-sama, kita berdiskusi dan ibaratnya ya berkarya bareng-bareng itu aja mungkin. Oke. Ini menarik buat saya karena ini pertama kali dalam karir saya menyutradarai sebuah film atau series berdua dengan seseorang yang juga sudah mumpuni di bidangnya, yaitu Mas Angling Sagaran. Saya kita melakukannya dengan senang-senang ya, terutama dari dalam arti kalau membuat sebuah hal-hal yang berbau kesedihan, justru kita jangan ikut bersedih gitu. Justru kita harus melakukannya dengan hati yang riang dan senang-senang. Begitu juga dengan konsep kalau bikin komedi jangan kita ngelawak, tapi bikinlah drama yang serius tapi yang tidak saling sambung gitu. Nah, konsep bikin, karena ini penuh dengan air mata dan perasaan yang tercabik-cabik gitu. Jadi kita melakukannya dengan memberikan dongeng ya, kepada teman-teman. Karena menurut Angling laki-laki tidak bercerita tapi dia mendongeng. Jadi kita kisahkanlah bersama dongeng-dongeng kepada pemain untuk bisa membuat atau mensuges perasaan supaya kemudian asik. Lalu secara kerjasama dengan Angling, kita tidak berbagi ini bagian enggak, jadi kita random. Dalam arti ya kita sama-sama berbicara, kita sama-sama merasa kurang asik langsung kepada pemain masing-masing, sehingga terciptalah kolaborasi yang enak baik di antara filmmaker,
tim teknis dan tim aktor yang paling bertanggung jawab untuk menampilkan ekspresi yang terbaik dalam dirinya, yang kita peras supaya kemudian memberikan yang terbaik untuk program ini. Nah, Improvisasi ya. ya. Kebetulan saya dan Bang Jun itu memberikan ruang kepada pemain bahwa dalam seni peran, aktor itu benar-benar memiliki tubuhnya dan mereka mempunyai keluasan untuk melakukan apapun sehingga bisa berekspresi. Improvisasi itu sangat penting gitu. Jadi mereka nggak textbook tuh, makanya mereka menghidupkan ceritanya menjadi manusia, sebagai manusia. Makanya insya Allah bisa bikin teman-teman menangis gitu. Makanya di sini ada yang nangis ya tadi. Siapa yang nangis coba? Wah, nangis semua ternyata ya. Oh, yang angkat tangan cowok-cowok banyak ya? Ya alhamdulillah, nah, itu mungkin Alhamdulillah. hasil dari mereka menggali dan ibaratnya mengeluarkan seluruh ekspresi mereka ya. Pertanyaannya berat ya. Berat ya. Mbak Caca, maaf kalau saya kelepasan, tapi saya salah nggak, Mbak? Mas jangan nggak dipanggil lagi. Terus terang, ketika kita menggodok naskah ini bersama, ketika membaca naskah ini bersama, yang kita cari adalah plot of twist dari setiap adegan. Terus terang, kalau teman-teman nanti ngikutin episode 2 dan sampai ending gitu, insya Allah teman-teman akan banyak menemukan kejutan-kejutan yang di luar prediksi gitu. Kok begini ya? Kok begini ya? Itulah yang kita jaga, bahwa full of plot twist itu akan terjadi terus-menerus dalam setiap babak dan setiap episode dari cerita ini. Karena kita bertanggung jawab juga, justru dari acting pun juga kita garap, kita bicara dengan pemain, karena kebetulan saya dan Angling adalah dua sutradara yang tidak pernah mau memakai coaching. Jadi ini bukan hasil kerja coaching, tapi hasil kerja dari para pemain dan aktor yang bagus di bawah arahan penyutradaraan yang benar. Gitu. Jadi coaching bukanlah yang bertanggung jawab sehingga kemudian sutradara lalu menjadi sutradara-sutradaraan di depan kamera gitu. Jadi ini kita yang bertanggung jawab langsung untuk menghidupkan, bagaimana mensuges mereka terus-menerus supaya kemudian bisa menghidupkan setiap peran. Karena apalagi dengan peran, jadi bagaimana setiap scene adalah golden scene. Every scene is a golden scene. Wow. Jadi bukan ini golden scene, ini scene biasa, nggak ada. Jadi pemain bertanggung jawab bahwa setiap scene yang akan dia perankan adalah golden, sehingga mereka begitu sangat siap. Bagaimana mereka menyiapkan diri, bagaimana mereka mengkondisikan dirinya, dan kemudian menjadi bagian dari peran itu ke dalam dirinya, dan kemudian mereka aplikasikan sehingga menjadi indah di layar gitu. Ya, saya jamin deh 2, 3, sampai 8 full of plot twist, dan siapkan tisu yang banyak karena penuh dengan banjir emosi yang ngadu-ngadu gitu. Saya by defaultnya udah baik, mukanya udah kalem gitu. Ini Risa tuh wah, pertanyaannya gimana caranya nggak by default? Ada Pak Angling sama Pak Jon yang selalu jaga bahwa aku nggak boleh jutek-jutek, jadi selalu ditegur, Asya harus senyum gitu, kayak gini gitu terus. Mungkin biar nggak, Mas saya bingung Pak, masalahnya saya nggak jahat aslinya, bukan saya biasa aja gitu. Jadi Risa tadi itu lagi kalemnya Asya aja. Oke, coba paling kalem gimana, paling kalem? Dikit lagi kesurupan nih. Itu udah tahan banget nih. Jadi Risa sebenarnya agak berat sih buat Asya, karena saya kan agak bukan petakilan, cuma memang sedikit heboh. Agak nahannya susah, makanya setiap pulang ke rumah habis jadi Risa nangis-nangis kayak gitu. Pengen banget petakilan tapi nggak bisa, selalu dimarahin apa aja sama Pak Angling gitu. Jadi tahan. Jadi emosinya dibikin ke level 5 dulu, baru pulang pas level 10 lagi. Benar. Benar. Boleh cerita dong sedikit bocoran kali ya, tapi tanpa spoiler lagi. Kira-kira karakternya Risa ini akan tetap jadi karakter yang misunderstood, atau ada sisi Risa yang belum kita lihat, walaupun baru episode 1 ya? Oke, Serius nggak nih? spoiler tapi masih banyak banget
karakter Risa yang belum terkulik dan belum kelihatan dari episode 1 karena ini kan baru pengenalan banget ya. Di sini Risa kelihatannya lemah lembut, baik, masih diambang banget lah, di permukaan banget, karakternya belum terlalu deep. Padahal bukan dia mati. Jadi Zone out nih lagi terbawa suasana ya. Soalnya aku yakin soalnya lagi kepikiran episode 3, 4 dan lain-lain kan, tapi nggak bisa diceritain kan? Iya, jadi nggak bisa diceritain. Oke, pengen tahu nanti kita nonton episode berikutnya. Ayo dong, udah dibantu nyapu nih. Makasih ya. Tapi sedikit mungkin yang boleh diceritain apa yang penonton nanti bisa expect about your character. Risa itu banyak layernya, hatinya seluas samudra. Dan by the way, Risa tuh nggak jahat ya guys. Di sini tuh dia benar-benar baik banget dan tujuan utamanya adalah dia hanya ingin beribadah. Jadi apapun yang kalian lihat di episode pertama, Risa itu tidak tahu sama sekali. Iya benar ya. Risa itu nggak tahu sama sekali. Dia orangnya baik banget, tidak pernah mau dan tidak berusaha untuk menyakiti siapapun itu. Oke, kayak lah kan cuma pengen cari jodoh. Kok nggak tahu di seberangnya ada masalah apa gitu ya? Iya. Risa nggak tahu. Iya. Risa kan nggak tahu sisi Zahra, Zaki, masa lalunya gimana, karena kan tadi kalian dengar sendiri bahwa Risa dan Zaki itu ta'aruf. Nah itu dia. Ta'aruf. Masya Allah, tabarakallah. Maaf, ini udah balik ke default Asha. Udah. Jujur ya, kalau misalnya untuk action, kalau di Indonesia udah lumayan lama, malah kayaknya kalau penonton Indonesia mungkin nggak tahu gitu. Aku lebih ke action. Jadi challenge-nya bukan dari action pindah ke drama, tapi lebih ke salah satu yang pelajaran waktu aku baru mulai itu dari my coach, dia bilang karakter yang kita peranin itu kita nggak bisa what's the word nggak bisa dijudge ya, kita nggak bisa judge karakter ini sendiri karena kalau kita ngejudge karakternya kita akan nggak mainin yang dengan secara yang honest ya. Oke. Dan Gus Haris ini beda banget dari aku. Oke. Dan ada banyak yang beneran nggak setuju sama dia. Oke. Jadi nyariin poinnya yang aku bisa nyambungin Yoshi sama Gus Haris itu yang paling sulit sih dari awal. Tapi ya again dipimpin sama our two wonderful directors here itu bikin lebih gampang lah kerjaan aku. Jadi bisa tenang dan aku tahu ceritanya yang gambar besarnya udah di handle sama mereka berdua. Oke. Follow up question soal karakter lo sendiri. Kira-kira punya referensi tertentu nggak sih kalau ngomongin karakter Haris ini? Ada sih for me, tapi gimana ya? I don't usually I'm not allowed to say it out loud for me. Karena kalau misalnya sesuatu yang gue pakai jadi example, I've said it out loud, it loses its the power. Okay. For me, akarnya kayak gua gitu. Yeah. So that's just for me. But ada. Oke. Tanpa menyebutkan nama, ada. Jawab itu ada. Tapi ada referensinya. Basically, I usually kalau referensi semua karakter, I try to find 2 or 3 referensinya. Oke, jadi kalau cari karakter 2 atau 3 karakter yang bisa dipilah-pilih gitu ya, dan dari prosesing tersebut akhirnya lahirlah Gus Haris ini. Betul. Oke. Dalam. Ya, gue yakin ini jawabannya daging. Cara Nanti, menghidupkan air mata tersebut. Potongan TikTok. Jadi kalau yang kalian udah pernah nonton film-film aku sebelumnya, kayaknya emang karakter-karakter aku tuh banyak yang kelihatan sangat tersiksa, terus menyedihkan gitu. Cara aku bikin nangis yang gak lebay itu aku berusaha untuk mengenal karakter aku sih. Jadi aku selalu mendalami karakter, aku baca skenario-nya seperti apa, dan kalau aku ada metode berusaha untuk nulis background karakter sendiri.
Oke, gitu. oke. Jadi aku cari tahu asal usul Zahra kayak gimana, childhoodnya dia seperti apa, dikelilingi orang-orang yang kayak gimana. Dari situ aku menimbulkan sebuah karakter yang sangat kokoh. Jadi apapun yang terjadi di ceritanya bisa aku bawa si pegangan aku ini. Gitu. Oke. Yang kita penasaran lagi sebenarnya dalam setiap scene gitu kan, itu butuh waktu berapa lama sampai akhirnya nangis atau kayak it just comes naturally kayak tiba-tiba nangis, oke, nah keluar air mata. And go. Oke. Ada tombolnya. Ada tombolnya. Yasmin tuh ada tombolnya, Oke. jadi nggak kayak Mau yang mata kiri atau kanan? Oh gitu bang. Kok requestnya kiri kanan? Tapi, well, ada banyak faktor sih. Oke. Kalau aku ngerasa emang karakter Zahra itu pedihnya di situ banget, aku pasti bakal note kayak ini udah sedih banget, ini titik udah nggak bisa dihandle lagi nih. Emosinya jadi pasti udah bakalan lepas, nangisnya udah yang terisak-isak gitu. Tapi ada beberapa yang aku ngerasa kayak oh ini Zahra masih bisa tahan nangisnya, jadi dia kayak nangisnya di dalam seninya gitu. Terus untuk bikin diri aku nangis, there's a lot of factor. Dari membangun suasana set menurut aku penting banget sih, dari support lawan main aku karena energi saat lagi syuting itu penting banget. Kedua, dengan support kru di sekitar kita yang diam terus mereka sama-sama membangun energi sama kita, itu akan sangat amat helpful. Silence helpful, cukup istirahat helpful. Oke. Kalau ada karena di sini kan aku tadi kalian bisa lihat sendiri ya, episode pertama aja itu aku 90% nangis gitu. Dan itu bakal menguras energi banget sampai ending nanti. Jadi ada satu hari dimana kayak aku tuh sini nangis semua. Dan itu bener-bener secara emosional pastinya sangat melelahkan. Dan nanti kalau udah di titik capek itu ada kok dimana aku agak susah banget untuk ngeluarin tangisan, gitu. So, well, I'm human, I'm not a robot, right? Jadi, ya pasti kadang-kadang it's really easy, kadang-kadang it's really really hard. Oke. Yeah. Tapi challenge-nya Make sense. make sense. Oke. Tapi akhirnya bisa tercapai dengan maksimal sesuai dengan kata Bang Jon dan Bang Angling di sini ya. Jadi udah approve ya. Dan Bang Jon sama Pak Angling very very helpful sih throughout the process. Tapi yang paling penting itu bukan air mata loh sebenarnya. Apa? Semua orang juga menangis. Oke. Tapi bagaimana caranya Yasmin menyuguhkan air matanya dengan rasa? Nice, tepuk tangan Itu dulu yang dong. Ya, ini menarik banget pertanyaannya. Pas nih, clipper nih, mantap. Oke, jadi gini, alhamdulillahnya awal-awal gue nerima project ini ketemu sama Bang Jon dan Bang Angli, itu kita sama sekali nggak pegang skrip. Oh gitu. Yang di dalamnya adalah karakternya ya. Jadi kayak seminggu pertama tuh benar-benar yang di dalamnya dulu karakternya dia. Yang aku lihat ya, Bang Jon itu lebih sejauh mana nih wawasan pemain ini tentang film dan acting gitu. Misalnya dia udah tahu nilai segitu, dia pasti masukin beberapa referensi untuk si karakter ini yang tanpa disadari kita sebagai pemain kayak oh ini toh yang mau sama Bang Jon gitu. Sama sekali kita nggak pernah megangnya. Paling kita megang tuh 2 minggu terakhir, seminggu terakhir baru kita pegang. Dan jadi itu sangat membantu buat kita untuk tujuannya mau kemana nih di reading ini, di coaching acting ini. Dan kita menerima itu semua dan itu sangat membantu. Terima kasih Bang Jon dan Bang Angli. Ngeblank pertanyaannya apa? Gimana caranya menghidupkan emosi tanpa harus banyak dialog? Ya, kalau untuk menghidupkan emosi ya karena kita semuanya baca dari awal sampai ending dan ada referensi-referensi scene yang di film luar yang kita bisa ambil, jadinya itu membantu kita juga untuk berakting. Oke. Dan mereka katanya jadi lebih coba untuk belajar agama katanya. Iya, masya Allah banget ini. Masya Allah. Karena berhubung ini pas kita lagi puasa ya. Oh itu pas bulan Ramadan ya? Iya, bulan Ramadan. Ya. Itu ada beberapa hal kayak aku bisa buka-buka lagi Al-Quran untuk mendalami apa surat-surat yang mau disampaikan. Terus ya berbagai macam lah gitu. Masya Allah. Terima kasih untuk produksi screenplay. Jadi agak lebih Islamic. Masya Allah. Center. Masya Allah. Tan gimana Tan? Udah siap Tan dampingin Ustaz nih? Udah siap dampingin Ustaz Solmed?
Insya Allah. Masya Allah. Nah, kalau misalnya musisi tuh biasanya sebelum main act tuh ada opener ya. Oh, iya. Nah, jadi sebelum Ustadz Solmed sebagai main penceramah, openernya dulu Ustadz Zaki sih. Boleh.